Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deni Luciana dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Imam An-Nasa'i. Imam An-Nasa'i, beliau adalah ulama terkemuka melebihi ulama lain di masanya. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Ali bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahar al-Khurasani al-Qadi dan diberi gelar dengan Abu Abdul Ar-Rahman An-Nasa'i. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di kota Nasa yang masih termasuk di wilayah Khurasan. Di kota ini beliau tumbuh melalui masa kanak-kanaknya dan di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan memulai menghafal Al-Quran dan menerima berbagai disiplin keilmuan dari guru-gurunya. Setelah menginjak usia remaja, timbullah keinginan dalam dirinya untuk mengadakan pengembaraan dalam rangka mencari hadis Nabi. Maka ketika usianya menginjak 15 tahun, mulailah beliau mengadakan perjalanan ke daerah Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan daerah lainnya yang berada di Jazirah Arabia. Dengan usaha beliau yang sungguh-sungguh, tidaklah heran kalau beliau sangat piawai dan unggul dalam disiplin ilmu, serta sangat menguasai dan ahli dalam ilmu hadis. Setelah menjadi ulama hadis, beliau memilih negara Mesir sebagai tempat bermukim untuk menyiarkan dan mengajarkan hadis-hadis Nabi pada masyarakat. Beliau tinggal di Mesir hingga setahun menjelang wafatnya, yang kemudian beliau dipindah ke Damaskus. Dikisahkan ketika dimintai pendapat tentang keutamaan Muawiyah, mereka seakan-akan mendesak Imam An-Nasa'i agar menuliskan buku tentang keutamaan Muawiyah, sebagaimana ia menulis keutamaan Ali radhiyallahu an. Imam Nasa'i menjawab kepada penanya itu, "Apakah kamu belum puas adanya kesamaan derajat antara Muawiyah dan Ali, sehingga kamu merasa perlu mengutamakannya?" Mendengar jawaban seperti itu, mereka lalu marah, lalu memukulnya sampai pada zakarnya pun dipukul, serta menginjak-injaknya, kemudian menyeretnya keluar dari masjid. Imam Az-Zahabi berbeda pendapat. Menurutnya, Imam An-Nasa'i meninggal di Ramlah, Palestina, dan pendapat ini didukung oleh Abu Ja'far At-Tahawi dan Abu Bakar bin Nakotah. Mereka mengatakan Imam An-Nasa'i wafat pada tahun 303 Hijriah dan dimakamkan di Baitul Maqdis. Berikutnya adalah guru dari Imam An-Nasa'i. Sebagai seorang ulama yang besar dan tersohor, tentu saja tidak akan lepas dari beberapa guru yang hebat dari pengajarannya. Beliau, Imam An-Nasa'i, tidak hanya belajar pada satu atau dua guru, melainkan ada banyak sekali guru-guru dari Imam An-Nasa'i, karena beliau tidak hanya menempa dirinya atau menimba ilmu pada suatu wilayah atau beberapa guru saja. Berikut ini adalah beberapa guru-gurunya. Di antaranya adalah Ishaq Ar-Rahawi, Muhammad bin An-Nadir bin Musawar, Suaid bin Nasr, Muhammad Ahmad bin Muni', Ahmad bin Ubadah Al-Dibbi, Abdul Azim Al-Anbar, Ishaq bin Syahin, Bashar bin Hilal Al-Sawa, Al-Hasan bin Al-Sabab, Ziyad bin Ayub, Ziyad bin Yahya Al-Hasani. Berikutnya ada Abi Husain Abdullah bin Ahmad bin Abi Husain Abdullah bin Ahmad Al-Yaribui, Ibnu Akhi Al-Imam Utbah bin Abdullah Al-Halabi, Abdul Muluk bin Syu'aib bin Al-Lais, Umar bin Zurarah Al-Kalabi, Kasir Ibnu Ubaid. Itu adalah beberapa guru-guru dari Imam An-Nasa'i. Tentu sebagai seorang ulama yang besar dan tersohor, tidak akan lepas dari beberapa murid dari Imam An-Nasa'i. Dan ini adalah beberapa murid-murid dari Imam An-Nasa'i. Di antaranya ada
Abu Ali Al-Nisaburi, Hamzah bin Muhammad Al-Kinani, Abu Bashar Al-Daulabi, Abdul Karim bin Abi Abdurrahman Al-Nasai. Berikutnya ada Hasan bin Al-Qadir Al-Asyuti. Berikutnya ada Abu Al-Qasim Sulaiman bin Ahmad Al-Tabrani. Ada lagi dan masih banyak murid dari Imam An-Nasai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, bila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan selanjutnya yaitu pengakuan ulama hadis terhadap Imam An-Nasai. Berikut ini adalah beberapa pengakuan ulama hadis terhadap Imam An-Nasai. Yang pertama adalah pengakuan dari Abu Ali An-Naisaburi Al-Hais, yaitu murid Imam An-Nasai, yang berkata, Imam An-Nasai adalah seorang ulama hadis yang tak diragukan lagi keilmuannya dalam bidang ilmu hadis. Yang kedua adalah pengakuan dari Ma'mum Al-Misri Al-Muhaddits. Kami pergi dengan An-Nasai untuk melakukan penaklukan di Tarsus. Pada saat tersebut ada sekelompok imam-imam yang tak diragukan lagi keilmuannya, seperti Abdullah bin Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Ibrahim Murabi, Abu Al-Azan Giljah. Mereka lalu mengadakan musyawarah untuk menetapkan siapa yang akan menjadi pemimpin di antara mereka. Lalu mereka memilih dan menetapkan Imam An-Nasai sebagai pemimpin mereka. Yang ketiga, pengakuan dari Al-Qasim Al-Mutarir, berkata, An-Nasai adalah seorang imam, atau bisa juga dikatakan beliau berhak untuk disebut sebagai imam yang ahli dalam bidang keilmuannya. Yang keempat, pengakuan dari Abu Bakar Al-Haddad Al-Sya'i, yaitu murid Imam An-Nasai juga, yang berkata, saya rela An-Nasai sebagai hujjah antara aku dengan Allah. Yang kelima adalah pengakuan dari Abu Katsir. An-Nasai adalah seorang imam pada masanya dan orang yang paling utama dalam bidang keilmuannya. Dari pengakuan ulama hadis di atas disebutkan bahwa Imam An-Nasai tidak hanya menguasai ilmu hadis saja, tetapi juga ilmu jarh wa ta'dil yang sangat berhubungan dengan perawi. Imam An-Nasai juga sebagai kritikus yang sangat ketat dibandingkan dengan Imam Bukhari dan Muslim. Maka hal itu menandakan bahwa penguasaan dan wawasan Imam An-Nasai sangat luas mengenai sanad dan matan dalam ilmu hadis, serta perbedaan periwayatan perawi. Selanjutnya tentang kitab Sunan An-Nasai. Telah disebutkan sebelumnya bahwa An-Nasai telah menyusun kira-kira 15 buah karya besar yang berhubungan dengan bidang keilmuan hadis dan ilmu-ilmu yang lain yang berhubungan dengan ilmu hadis. Dan di antara karya yang paling terkenal adalah kitab As-Sunan. Dalam penyebutan hadis di dalam kitabnya, An-Nasai tidak menyebutkan satu hadis pun dari orang yang notabene ditolak periwayatannya oleh ulama-ulama hadis dan tidak mempercayai periwayatannya. Maka dari itu isi kitabnya hanya berisi hadis sahih, hasan dan dhaif. Khusus dalam kitab hadis Sunan atau yang dikenal dengan Sunan An-Nasai yang merupakan ringkasan dari seleksi kitab Sunan Al-Kubra, tidak terdapat hadis yang dhaif. Kalaupun ada, itu hanya sedikit jumlahnya dan jarang sekali. Dilihat dari namanya, kita tahu bahwa kitab hadis Sunan An-Nasai ini disusun berdasarkan metode sunnah. Kata sunan adalah jamak dari sunnah yang pengertiannya sama dengan hadis. Sementara itu yang dimaksud dengan metode sunan ini adalah metode penyusunan kitab hadis berdasarkan klasifikasi hukum Islam, hanya mencantumkan hadis yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW saja. Bila ada hadis yang bersumber dari sahabat, dari tabi'in, itu hanya sedikit. Berbeda dengan kitab lainnya seperti Muwatta dan Musannif yang banyak memuat hadis mauquf maupun maqtu'.
meskipun metode penyusunannya sama dengan kitab Sunan ini. Adapun sistematika penyusunannya dengan lengkap dapat kita lihat di sini, akan saya tampilkan. Dan berikut adalah catatan dan komentar yang diberikan mengenai susunan sistematika kitab Sunan An-Nasa'i. Yang pertama, dari kitab atau bab pertama sampai kitab atau bab ke-21 membahas tentang masalah toharoh dan sholat. Jumlah kitab atau bab yang terbanyak adalah mengenai sholat. Yang kedua, kitab atau bab puasa didahulukan daripada zakat. Yang ketiga, kitab atau bab Qismul Fa'il, pembagian harta rampasan perang, diletakkan jauh dari kitab jihad. Kitab Al-Khali juga diletakkan jauh dari bab jihad yang 4. Yang kelima, melakukan pemisahan di antara kitab-kitab atau bab-bab. Seterusnya Al-Ahbas atau wakaf, wasiat-wasiat, An-Nahl atau pemberian nafkah kepada anak, Al-Hibah, pemberian, Ar-Ruqabah. Sedangkan kitab yang membahas mengenai faraid itu tidak ada. Yang keenam, melakukan pemisahan antara kitab Asy-Syaribah, minuman, Asy-Syaib, perburuan, Az-Zaibah, penyembelihan hewan kurban, Az-Zahaya, kurban Idul Adha. Yang ketujuh, kitab iman diletakkan di bagian akhir. Yang kedelapan, yang tidak termasuk hukum hanyalah kitab iman dan kitab Al-Isti'adzah. Kitab Sunan An-Nasa'i tidak luput dari perhatian dan komentar dari ulama hadis. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya syarah dan penjelasan yang diberikan oleh ulama hadis setelah beliau. Hal ini membuktikan bahwa kitab Sunan An-Nasa'i mendapat respon positif dan baik bagi kalangan ulama hadis. Sekian dari kelompok 5, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.